Kalau orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak enak makannya. Orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak duitnya banyak. Orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak tempat tidurnya empuk. Tapi kalau sudahlah kita miskin, rumah ngontrak-ngontrak, sempit, suami bau keteknya, istri busuk mulutnya, bertengkar tiap hari. Apa yang kamu banggakan hidup di dunia? Kalau kita ngontrak, rumah sempit, makan ala kadarnya, tapi kita saling mencintai, paling tidak sakinah yang kita dapat di dunia. Paling kita rumah tangga bahagia, sehingga lihat orang kaya kita bisa bilang, kamu kaya tapi kau tidak dapatkan kebahagiaan rumah tangga. Kami miskin tapi kami bahagia, saling menghormati. Sudah miskin bertengkar melulu, sudah bertengkar tiap hari, hamil lagi. Ibu ketawa karena ada pelakunya di sini. Sumbernya sabar berat Ustaz. Memang sabar berat. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama Allah, bersama Kang Deddy aja kita sudah bangga. Ketemu saja Pak Gubernur kita sudah senang, selfie-selfie. Padahal beliau ada masa jabatannya hilang. Sudah bangga kita. Gimana kalau Allah yang bersama kita? Dan orang yang bersama dengan Allah syaratnya sabar. 2 resepnya. Perbaiki sholat. Ustadz, kenapa saya dagang rugi? Nge-grab hilang lagi motor saya. Rumah tangga tidak pernah bahagia. Tidak usah cari kambing hitam. Periksa sholat. Periksa sholat. Ada orang ke Jakarta dari Bekasi tiap hari kerja. Berangkat jam 5 pakai kereta. Balik sampai di rumah jam 9. Tidak sholat subuh, tidak sholat duhur, tidak sholat asar. Lepas maghribnya, isanya pun tidak. Gajinya cuma 5 juta 1 bulan. Ini yang saya istilahkan setengah mati cari makan. Begitu dapat nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati cari uang, tidak sholat. Bu, Pak, saya mau tanya, siapa yang punya dunia, Bu? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Maknanya, tidak mungkin dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kau jauhi. Saya ulang, tidak mungkin dunia kita bisa raih kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh, saya akrab sama Kang Deddy, Pak Gubernur. Saya datang ke Bandung. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam Pak Ustadz, gimana kabar? Saya lagi ada di Bandung Pak Gubernur. Mau keliling-keliling lihat kota Bandung, tapi tidak ada mobil saya Pak Gubernur. Pak Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Gubernur. Itu ada Pak Ustadz Dasat. Tolong bawakan ke mobil di stasiun kereta api. Jangan lupa full tangki. Kasih mobil yang baik dengan sopir. Jangan lupa sertakan pembeli oleh-oleh. Contoh. Contoh aja. Udah kan? Nah, 30 menit kemudian datang ajudan Pak Gubernur. Izin Pak Ustadz, ini ada kiriman kendaraan dari Pak Gubernur. Silakan digunakan selama di Bandung. Full tangki ini serta dengan pembeli oleh-oleh Pak Ustadz. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama Pak Gubernur. Sebaliknya, ada dari Sulawesi, tidak pernah ketemu, tidak pernah telepon, tidak kenalan, tidak pernah lihat nama, tidak pernah dengar nama, datang ke Bandung. Mohon izin Pak Gubernur, saya lagi dari Sulawesi, pinjam mobilnya Pak Gubernur. Siapa ditelepon Pak Gubernur? Ajudan, bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu tukang tipu. Tidak pernah kenal, tidak tahu, pasti tukang tipu itu. Tangkap. Begitu juga sedulur-sedulur. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Begitu ada masalah dalam pekerjaanmu, ada masalah dalam rumah tanggamu, ya Allah saya sudah capek hadapi hidup ini ya Allah. Capek saya ya Allah. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek hadapi hidup, cabut nyawanya.
Maka saudara-saudara sekalian, tidak ada susahnya bagi Allah sembuhkan penyakitmu. Tidak ada susahnya bagi Allah lunasi utang-utangmu. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih anakmu pekerjaan. Allah cuma minta kau sholat deh. Saya kasih lagi contoh. Pak Gubernur punya ajudan. Tahu ajudan? Tahu ajudan? Itu kalau beliau panggil ajudan, biar ajudannya lagi duduk, ajudan langsung lompat biar lagi makan kacang. Yo, siap Pak Gubernur? Iya toh? Kira-kira ada nggak ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak Gub. Ajudan, Bapak anda lihat sisi bu, dipecat kau. Iya toh? Padahal Pak Gubernur ada masa jabatannya. Begitu takutnya manusia katakan tunggu. Lalu kenapa ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, sini, kau istirahat dulu daganganmu, kau sholat deh. Berhenti dulu bawa penumpang. Selesai bawa penumpang itu mampir dulu deh kau wudhu, ngadu kepada Allah. Pak, Bu, saya mau tanya, Bu, bisa enggak manusia dibakar hidup-hidup dalam api yang sangat besar masih bisa hidup? Masih bisa hidup? Tidak menurut ilmu fisika. Kalau Allah yang mau, Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang sangat panas, justru keluar kedinginan. Adik-adik, bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Kalau saya orang Bugis, ikan masuk dalam perut saya. Tapi tidak mungkin manusia bisa hidup dalam perut ikan. Kalau Allah yang mau, Nabi Yunus 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Ibu-ibu, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran, tidak mungkin perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Siti Maryam, wanita suci, tak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa Al-Masih. Itu tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Ustadz, kenapa rumah tangga saya tidak bahagia? Pasti suami istri jarang sholat. Ustadz, kenapa lapangan kerja saya sulak? Pasti kau ajarin sholat. Ustadz, saya sudah sholat, kenapa hidupku susah? Karena kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat tapi main-main. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena budu iya. Ibu bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Ada yang sholat kayak ditiup angin, Allah. Ada lagi lebih suruh Allah. Ya, parah. Maka kalau mau lepas dari masalah, perbaiki sholat kita. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda tidak puasa 3 tahun berturut-turut, taubat malam ini, selebihnya dibayar puasanya, selesai utangnya. Bapak tidak haji padahal sudah mampu. Bertaubat 2 tahun akan datang menunaikan ibadah haji, selesai utangnya. Bapak tidak bayar zakat 5 tahun berturut-turut, taubat malam ini, bayar zakatnya besok, selesai masalahnya. Tapi kalau tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Ayo, yang tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Saya bayar besok Ustadz, ya besok untuk besok. Saya sholat subuh 2 kali, lebih beleng-beleng lagi. Ayo, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Ustadz saya tidak bisa kena air, tayamum. Ustadz saya di tengah hutan, habis kencing. Kalau habis kencing tidak dapat air, cukup caranya kencing. Bu, Pak, ini urusan laki-laki, jangan kasih lihat ibu-ibu. Bapak kencing, ambil daun 3 lembar. 3 lembar. Cara membersihkannya, coba lihat. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu cara gosoknya, jangan begini. Tambah kotor. Iya, tidak ada air, tayamum. Ustadz tidak bisa berdiri, duduk. Ustadz tidak ada bacaan saya hafal. Boleh Bapak beli buku tuntunan salat sambil baca, pegang begini. Sah. Ustadz saya tidak lihat kiblat, kita lagi di dalam di tengah laut, lihat matahari terbenam. Oh di sana matahari terbenam, lalu ke sana, Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang, nggak usah juga kok goyang-goyang juga begini.
Apalagi alasannya? Apa? Yang banyak